Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penelitian mixed method yang anggotanya yaitu Qaturun Zairah, yang kedua Suli Setiana, dan Fadila Sadik. Pengertian penelitian mixed method merupakan metode penelitian yang memadukan antara pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif, baik dalam tahapan proses penelitian maupun metodologi penelitian, sehingga dengan menggunakan mixed method ini dapat menghasilkan sebuah fakta yang komprehensif dalam meneliti sebuah masalah penelitian atau masalah yang akan diteliti. Jenis dari metode mixed method ini yang pertama menggunakan model sekuensial atau kombinasi berurutan. Ini dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama sequential explanatory atau model urutan pembuktian, yang kedua sequential exploratory atau model urutan penemuan, dan yang ketiga sequential transformative. Selanjutnya dengan menggunakan model concurrent atau kombinasi campuran, terdapat 3 macam juga ya. Yang pertama yaitu concurrent triangulation atau campuran kualitatif dan kuantitatif secara berimbang. Yang kedua concurrent embedded atau campuran penguatan, yaitu metode kedua untuk memperkuat metode yang pertama, dan yang ketiga yaitu concurrent and transformative. Metode penelitian pertama menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang dan juga pada masa lampau. Tahapan penelitian mixed method. A. Alur penelitian prosedur kuantitatif. Pertama, menentukan masalah atau potensi dan perumusan masalah. Kedua, melakukan kajian teori dan merumuskan hipotesis. Ketiga, mengumpulkan dan analisis data untuk menguji hipotesis. Keempat, membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis. B. Alur penelitian kualitatif. Pertama, menentukan sumber data penelitian. Kedua, mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Ketiga, menganalisis data kuantitatif dan data kualitatif. Keempat, memberikan kesimpulan. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono, bahwa populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang didapatkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian tarik kesimpulannya. 2. Sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang oleh peneliti dipandang mewakili target. Variabel. Terdapat 2 macam variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat ada variabel dependen. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan yang atas timbulnya variabel dependen terikat. Sedangkan variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contoh penerapan dalam studi penelitian. Dalam penelitian ini menetapkan keberadaan bisnis sebagai variabel bebas atau variabel dependen S1 dan program Corporate Social Responsibility CSR sebagai variabel intervening serta perubahan struktur masyarakat sebagai variabel dependen. Pengumpulan data. Karena penelitian menggunakan pendekatan penelitian campuran mixed method maka dalam pengumpulannya menggunakan teknik pengumpulan pendekatan kualitatif dan pendekatan kualitatif. Untuk kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner, sedangkan untuk kualitatif menggunakan wawancara dan observasi dalam pengumpulan datanya. Oke, kembali lagi dengan saya Fadila Sadik, NIM 172104041. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data pada metode penelitian mixed methods.
apa saja analisis yang diperlukan. Yang pertama yaitu melakukan analisis instrumen. Di dalam analisis ini ada beberapa uji, yaitu yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Yang kedua, analisis yang dilakukan adalah analisis data kuantitatif. Apa saja uji yang dilakukan? Baiklah, kita bahas ini. Yang pertama yaitu melakukan uji asumsi dasar klasik dari data yang telah kita kumpulkan. Ujinya yaitu ada satu uji normalitas, yang kedua uji autokorelasi, yang ketiga uji multikolinearitas, dan yang keempat uji heterokedastisitas. Kemudian dilanjutkan dengan uji linier sederhana atau uji linier berganda. Tergantung dengan judul yang kita ambil, ada berapa variabel bebasnya. Kemudian yang terakhir di analisis data kuantitatif ada uji hipotesis, yaitu suatu uji yang nanti akan menyimpulkan apakah hipotesis kita diterima atau ditolak dari sebuah penelitian, yaitu melakukan uji T, uji F, dan juga koefisien determinasi. Berikutnya, karena ini adalah metode mixed method, ada analisis data kualitatif. Di dalamnya ada satu, data reduction. Data reduction adalah merangkum, memilah hal-hal pokok, dan memfokuskan terhadap hal-hal yang penting. Serta kita juga harus bisa membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam sebuah penelitian. Kemudian yang kedua ada data display. Penyajian data yang ditampilkan dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart, dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan data display dari sebuah penelitian yang telah kita dapatkan tadi. Kemudian yang terakhir adalah conclusion drawing verification. Adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data yang telah didapatkan. Tentunya kesimpulan wajib kredibel yang didukung dengan bukti yang memang ada di lapangan. Setelah melakukan analisis data, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan sendiri adalah sebuah gagasan yang tercapai pada akhir penelitian, atau dengan kata lain merupakan hasil final dari sebuah penelitian kita. Bila kita telah melakukan hasil, maka kita simpulkan apakah diterima untuk hipotesisnya ataukah ada ditolak untuk hipotesis yang telah kita lakukan. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.